Bukan di Malibu, bukan di Florida. Kali ini aku lagi ada di salah satu kawasan paling prestisius di BSD, sebelahan dengan lapangan golf. Rumahnya ada di belakang aku. Kalian lihat modelnya benar-benar unik kayak rumah-rumah di Amerika sana. Tapi kali ini ada di YouTube-nya Mei. Jadi tonton sampai habis ya. Punya luas tanah sekitar 782 meter persegi dengan luas bangunan 3 lantai di sekitar 1140 meter persegi. Kamar tidurnya jumlahnya ada 5 plus 2 dengan kamar mandi 8 plus 2. Jangan khawatir karena semua kamar tidur modelnya sudah ensuite. Jadi punya kamar mandi masing-masing di dalam kamar. Sekarang kita langsung lanjut aja mulai dari fasad rumahnya. Untuk rumahnya ada di sini, dia posisinya di depan bundaran, jadi depan-depan itu nggak hadap-hadapan dengan rumah tetangga. Nah, dari fasadnya kita udah bisa lihat, dia modelnya sangat modern minimalis dengan dominasi warna putih. Ada perpaduan dengan slab-slab kaca, lembarannya pun kalau kalian perhatikan, dia pakai lembaran kaca yang besar. Jadi sangat mendukung konsep minimalisnya, sehingga nggak ada tuh kelihatan banyak kusen-kusen, garis-garis hitam atau apapun di tengah-tengah. Nah, ini bangunannya 3 lantai. Supaya kalian nggak bingung, kita mulai dari lantai paling dasar dulu, yaitu area garasi dan juga carport. Ini carportnya kalian bisa muat sampai dengan 3 mobil. Dia sudah menggunakan lantai HT ukuran 60 x 120 memanjang. Kalau kalian mau tambah lagi mobil, kalian bisa parkir juga menyamping, terutama untuk tamu-tamu kalian yang datang, sehingga nggak perlu nih parkir sampai masuk ke area dalam. Di sisi kanan aku ini ada satu pintu, jadi dia itu untuk barang-barang otomotif, bengkel, semua kalian bisa letakkan di dalam sana supaya tetap kelihatan rapi. Di sini sudah ada saluran air untuk kalian bisa cuci mobil. Dan sekarang kita lihat ke area garasinya. Nah guys, ini area garasinya, jadi benar-benar lebih luas daripada rumah-rumah lain pada biasanya. Karena memang rumah ini dibangun sendiri sama owner, sehingga dari segi layout garasi sampai ke ruang utama itu sudah disesuaikan dengan seleranya dia. Kalian bisa taruh sampai dengan 4 mobil di sini. Lampu-lampunya juga sudah yang cantik. Lalu di sebelah kiri ini ada satu ruangan bisa dijadiin sebagai control room atau kamar tidur supir kalau buat kalian yang punya driver. Di sini juga udah diletakkan kursi-kursi sebagai area santai untuk driver kamu duduk-duduk nunggu makan kalau misalkan memang lagi nggak ada antar jemput. Kalau yang ini adalah kamar mandinya, dan di sebelah kiri itu pintu kaca, itu menuju ke lantai 2, yaitu ke ruang utama. Jadi kalau kalian habis parkir di sini, kalian bisa turun dan langsung naik aja dari sini, nggak usah keluar masuk lagi. Rumah ini juga sudah ada gensetnya ya, jadi kalau amit-amit, walaupun nggak pernah sih rumahnya mati lampu, listriknya mati, kalian tinggal nyalain genset. Posisinya itu ada di dalam lemari yang tadi kita lihat di luar, yang aku bilang untuk tempat kalian taruh barang-barang otomotif. Oke, sekarang kita udah selesai nih lantai satunya, lantai dasarnya. Kita langsung naik aja ke pintu utamanya. Nah, jadi ini kita menuju ke pintu utama. Ini tangganya dibuat step per step kayak modelan di villa, jadi nggak langsung step yang tinggi. Dan di tiap bawah anak tangga itu sudah ada ambience light-nya, sehingga kalau malam-malam rumah ini pasti akan kelihatan cantik banget dari luar. Di tiap jalannya ini kalian lihat sudah dipasang pot-pot tanaman. Ini juga tanamannya cantik banget karena dia pilih bukan yang daun-daunnya tuh yang lebar, ini kayak model-model tanaman Japandi, sehingga kelihatan cantik dan juga tetap rapih. Perawatannya pun gak ribet.
Oke, ini sekarang kita udah nyampe di area atasnya. Jadi semuanya ini adalah area teras dari ujung sana sampai sana. Kalau di sebelah kanan kalian nanti akan lihat ada pintu samping yang bisa menembus ke arah taman di dalam. Ntar kita lihat dari dalam. Sedangkan di ujung sana itu menembus ke arah service area. Jadi kalian ada kaca yang bisa ngelihat ke arah dalam. Railingnya pun ini udah full dari kaca, dipadukan dengan tembok putih. Jadi bener-bener ya, memang konsepnya ini sangat amat terang. Nuansanya itu kayak lagi di villa, tapi bukan villa Indonesia guys, villa di Amerika, ya nggak? Nah, ini kalian lihat ya, ini udah pakai panel-panel kayu, sehingga nuansanya juga ada yang lebih warm. Dan di sebelah kanan, itu juga ada slab. Ini kalau nggak salah slab antara granit atau marmer yang cantik banget dipadukan dengan lampu LED sehingga kelihatannya sangat mewah. Oke, ini adalah area teras untuk pintu utama. Kalian bisa lepas sepatu di sini, taruh rak sepatu di sebelah sini sehingga kelihatan rapi. Dan kalian perhatiin pintunya ya, ini udah pakai yang model double door. Tapi ini tinggi banget, bener-bener dari plafon sampai aku berdiri sekarang, ini mungkin sekitar 3 meteran. Aku tahu kalian udah gak sabar banget buat lihat di dalamnya, jadi sekarang ikut aku ke dalam. Oke guys, jadi ini entrance-nya bener-bener megah banget. Kalian lihat handle-nya aja aku pegang di paling bawah, karena dia memang sangat megah. Oke, jadi ini area masuk pintu langsung ketemu dengan satu area foyer. Ada belok kiri, ada belok kanan. Aku jelasin satu persatu, mulai dari sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan ini adalah area untuk menerima tamu. So, kalau kalian punya tamu, kalian bisa langsung arahin ke sini. Dibuat menyerupai satu ruangan gitu, jadi agak disekat supaya area dalam rumah nggak kelihatan. Dari sini pun lebih private kalau ada obrolan-obrolan yang penting mungkin. Nah, ini semua udah full furnish ya, jadi ditinggal kecuali nanti ada beberapa elektronik yang tetap dibawa sama owner. Sebelah kiri aku ini ada bukaan jendela, bukan jendela sih sebenarnya, bisa dibilang cuma kaca karena dia jendela mati. Kacanya udah pakai yang slab besar, dia pun modelnya seamless ya, jadi nggak ada kusen-kusen lagi di bagian tengah, sehingga kalau kalian lihat nih dari sini, kesannya tuh kayak lihat satu gambar yang menyatu langsung gitu. Apalagi pemandangan depan rumahnya itu masih kosong melompong, rumput hijau, bakal cantik banget nih di mata. Nah, kalau yang di sebelah kiri dari pintu utama, ini ada satu kamar tidur. Untuk sekarang udah dijadiin sebagai ruangan pet sama ownernya karena kebetulan si owner ini sangat demen sama kucing. Dan karena aku sendiri ini cat lover, aku tahu kalau kucing ketemu orang baru itu stres. So, aku cuma bisa kasih kalian lihat video klip kamarnya ya, sekilas seperti ini. Yang penting kamarnya ini ukurannya besar, punya kamar mandi dalam, so bisa kalian jadiin sebagai kamar tidur tamu juga. Nah, di sebelah kanan aku, ini ada satu kamar mandi, jadi bukan powder room. Ukurannya juga luas sekali, ini hitungannya sebagai kamar mandi tamu sih. Di belakang aku ini udah pakai double sink, top table-nya marmer, ininya pun udah cantik banget, lantainya juga marmer. Ini di sini area klosetnya dan ini adalah area showernya, sudah ditutup partisi full sehingga kalau kalian mandi airnya udah pasti nggak bakal muncrat-muncrat keluar. Showernya pun udah pakai yang double head dan dia sudah ada bukaan jendela, bukaan kaca, tapi modelnya itu ngeblur. Jadi dia tetap pencahayaannya tetap bisa masuk, tapi kalian juga tetap ada privacy. Oke, kita lanjut lagi ke area tengah. Oke, kita mulai memasuki main areanya yang aku tahu kalian udah tunggu-tunggu. Sabar ya, pelan-pelan. Aku jelasin dulu, di bagian kanan ini ada satu ruangan, udah dijadiin sebagai rak sepatu collection ownernya. Jadi memang suka koleksi sepatu, di kiri kanan ini full banget. Untuk kalian yang punya banyak sepatu, pasti akan suka karena space-nya ini sangat berlimpah.
Di bagian atas itu juga bisa kalian letakkan koper-koper, karena kalian tahu ya, zaman sekarang koper tuh kadang kita suka taruh di atas lemari lah, di bawah kasur lah, jadi kelihatan berantakan. Di sini udah ada tempatnya. Atau kalau kalian mau jadiin gudang juga bisa. Di kanan ini ada satu pintu menuju ke service area, tapi aku akan jelasin di akhir karena aku udah gak sabar banget mau kasih lihat kalian. Ini adalah living roomnya yang bener-bener mewah banget ya guys, lihat. Jadi ini sofanya bisa muat up to 10 orang, semuanya sudah ditinggal. Ini udah high ceiling, bahkan dia high ceilingnya lebih tinggi daripada rumah-rumah high ceiling yang udah sering kalian lihat di YouTube. Aku berani jamin. Kalau boleh aku tebak, ini mungkin bisa mencapai 8 meter. Jadi benar-benar megah banget, bukaannya juga super lebar dan sudah full di interior sama si owner. Kalian lihat bagian backdrop TV-nya ini megah sekali dari atas ke bawah. Di bagian sisi samping-sampingnya pun sudah ada LED light sehingga ambience-nya juga lebih mewah. Dan kalian bisa letakkan TV, ini kalian mau yang seberapa besar, mau 100 inch, 120 inch, bisa kalian taruh di sini. Ini mejanya, sofanya, semua sudah ditinggal. Di sebelah kiri aku, ini ada bukaan jendela, slab kacanya besar sekali. Dan kalian bisa lihat, ini juga sama pakai yang seamless, nggak ada kusennya. Jadi kalau kalian lihat dari sini, ini seperti satu lukisan, satu gambar yang bisa kalian nikmatin sambil kalian duduk di sini. Oke, di bagian tengah ini adalah area meja makan, dining areanya. Sudah diletakkan kursi untuk 8 orang. Kalau kalian mau nambah jadi 10 orang, kalian bisa tambah di ujung sana dan juga di sini. Jadi masih cukup banget ya kapasitasnya untuk satu keluarga besar kalian bisa makan bareng-bareng. Di kiri aku ini juga sudah ditinggal rak-raknya, mau untuk taruh piring, taruh snacks. Dan ini ada lukisan kucing, aku yakin lukisannya dibawa sama owner karena seperti yang kalian tahu, ownernya ini memang cat lover sekali, nggak mungkin sih dia tinggal. Nah kalau kita jalan lagi ke arah belakang, ini adalah area dapur bersihnya yang benar-benar besar banget. Kalian lihat ya, ini full dari ujung sana ke sana, kitchen setnya semua udah ditinggal. Di sebelah kiri ini adalah space untuk kulkas, sudah diletakkan kulkas yang ukuran double door seperti ini. Untuk elektronik nanti akan diangkat owner. Tapi buat kalian yang mau, ya bisa dinegosiasiin ya nanti. Di sini pun udah ada wine chillernya buat kalian yang penikmat wine. Ini tempat dispenser, ovennya udah built-in dan juga microwave-nya. Ini banyak sekali counter-counter untuk kalian menyimpan barang-barang. Jadi semuanya itu tertutup dan tetap kelihatan rapih. Ininya pun dia udah pakai yang slow stopper. Jadi nggak ada deh dengar suara banting-bantingan lagi, itu udah nggak mungkin. Untuk di kanan aku ini ada sinknya, begitupun juga dengan yang di seberang. Jadi dia punya double sink supaya kalian bisa nyuci piring di dua tempat, terserah kalian lagi pengen di sini atau lagi pengen di sini. Di depan ini kompornya, kompor listrik. Ini juga exhaustnya yang udah gede banget, jadi kalian nggak perlu takut asap atau bau-bau ngebul karena dia bisa powernya itu cukup kuat. Dan aku suka banget karena kompornya itu posisinya di meja island. Biasanya kompor itu di belakang. Jadi kalian ini bisa masak sambil tetap ngobrol nih sama orang yang duduk di depan atau mungkin yang lagi makan di dining room. Apalagi kalau kalian yang memanggil private chef juga bisa loh. Terutama buat kalian yang tinggal di rumah ini, aku yakin nih pasti orang-orang sibuk, ya nggak? Nah ini meja islandnya sudah ada di sini. Lalu di sini juga sudah ada minibar ya kita bilangnya dengan kursi stool supaya kalian mungkin bisa makan breakfast, oatmeal sambil ngelihatin pemandangan taman dan juga kolam renang yang akan segera kita lihat nih. Yuk sekarang kita ke area luarnya. Nah guys, ini pintu sliding door-nya benar-benar megah banget dan kita sekarang lagi di area taman belakang. Sebenarnya ini taman samping sih karena dia posisinya di samping rumah dan kalau kalian lihat ini area terasnya di samping kolam renang
benar-benar lebar sekali. Kalau kalian mau pasang meja yang besar, yang panjang, dan juga alat-alat barbecue, di sini pasti akan sangat enak. Terutama kalau kalian mau rayain event, undang teman-teman, saudara, keluarga. Ini enak banget untuk buat acara party, birthday party, baby shower, anything you can do di sini. Di sini juga sudah ada kolam renang. Dia ukurannya 4x12. Jadi udah lebih besar dari ukuran standar atau ukuran yang biasa kita lihat di kolam renang rumahan lainnya. Karena memang lahannya kan lebih luas. So kalian bisa punya kolam renang dengan ukuran besar, bisa benar-benar latihan berenang untuk olahraga, bukan cuma main-main aja. Warna kolam renangnya pun udah yang dibuat biru terang sehingga enak di mata, bukan yang butek atau cuma sekedar clear aja. Nah di kiri aku ini adalah area tamannya. Jadi udah bukan tanah biasa, bukan rumput biasa, udah dipanggil orang landscaping sehingga dia cantik nih. Ada bunga-bunganya. Di situ juga pohonnya bukan yang dipilih sembarangan, tapi modelan dedaunan kayak di Japandi sehingga kelihatan lebih rapi, simple dan juga cantik. Nggak butuh banyak perawatan. Nah di kiri aku ini ada satu ruangan. Kalian pasti bingung ini ruangan apa. Jadi si owner udah buat sebagai area ruangan gym yang terpisah dari area dalam rumah. So, ini kalian bisa gunakan, bisa difungsikan sebagai private space sendiri untuk kalian. Mungkin bisa untuk studio musik, untuk ruang kerja, atau dance, atau mini theater, anything. Nah guys, kalian lihat ya pemandangan rumah dari sini itu benar-benar cantik banget. Aku benar-benar nggak bisa utahain dengan kata-kata, tapi kalian harus datang langsung ke sini, lihat langsung pakai mata kalian karena kecantikannya ini gimana ya ngomongnya? Kecantikan yang nggak bisa ditangkap kamera. Gimana sih? Make sense nggak? Cringe gak sih? Tapi kalian pasti harus cobain datang. Oke, di bagian belakang aku ini adalah area santai-santainya. Udah dikasih kursi-kursi seperti di pantai, di beach untuk kalian bisa relax, apalagi malam-malam. Ini pasti enak banget untuk quality time, ngobrol deep talk. Sedangkan di sebelah kiri aku juga masih ada tempat untuk santai-santai, tapi yang sini udah ada kanopi tambahan sehingga kalau lagi hujan, lagi kepanasan, kalian tetap bisa nikmatin outdoor di area ini tanpa harus kena hujan, basah-basah, atau kepanasan. Nah di kanan ini ada pintu sliding door. Mengarah kemana sih? Ini adalah ruangan yang kita lihat di paling awal tadi, yang aku sebut kamar tidur dengan kamar mandi dalam. Jadi kalau kalian jadi ini sebagai kamar tamu, tamu kalian bisa punya akses direct ke area taman ini, sehingga enak banget ya. Dan di bagian sisi sampingnya pun dia ini berbentuk bukaan kaca dengan slab yang besar. So, pastinya kalian yang tinggal di dalam kamar ini akan mendapat cahaya yang optimal, kamar yang terang tanpa harus nyalain lampu terus, dan juga dapat pemandangan secantik ini setiap kalian bangun tidur. Oke, sekarang kita masuk lagi ke area dalam rumah. Oke, kita lanjut lagi, balik lagi ke area dalam guys. Ini barusan aku coba buka tutup, jadi kusennya dan juga kacanya ini udah yang soundproof. Jadi kalau kalian sadar, tadi pas aku di depan suaranya itu pasti agak bocor deh. Ada sedikit-sedikit suara tukang dari seberang. Tapi saat aku tutup itu benar-benar langsung bersih, di sini langsung tenang. Oke, jadi kita udah selesai semuanya, tapi sebelum kita naik ke atas, aku mau kasih lihat dulu bagian service area yang belum kita lihat tadi di awal. Kenapa aku masuk dari sini? Karena service areanya ini punya dua akses. Satu yang tadi di depan, satu lagi yang dari dapur sini. Sehingga kalian itu nggak perlu bolak-balik kalau misalkan lagi di satu area tertentu. Tetap bisa terkoneksi. Kita bahas satu persatu. Ini adalah area servisnya. Jadi tempat dapur kotornya di sini semuanya sudah terpasang, kitchen setnya pun juga sudah menggunakan material yang bagus walaupun dia hanya dapur kotor. Biasanya dapur kotor tuh identik pakai aja material yang standar toh. Ini tuh yang buat interior itu dapur bersih, dapur kotor hanya untuk masak. Tapi di sini enggak guys. Jadi memang sudah diperhatiin semuanya tiap area.
Ini kompornya, lalu di sini exhaust-nya menggunakan Modena. Di belakang ini masih ada void sekitar 1 meter untuk sirkulasi udara dan juga pencahayaan supaya area servis belakang ini tetap terang, ada pencahayaan dari belakang dan juga depan. Nanti akan aku kasih tunjuk. Nah, di sini ini sudah ada area cuci-cuci, bahkan disediain ya seperti bak seperti ini. Kalian perhatiin aja, ini aja menggunakannya marmer loh guys. Bahkan bak seperti ini aja dipakai materialnya yang bagus supaya tetap kelihatan cantik. Mesin cucinya bisa kalian taruh di sana. Yang di sini ini adalah tangga menuju ke area jemuran dan juga rooftop di atas. Nanti kita akan lihat sama-sama. Di sini ini meja makan untuk ART kalian. Di sini juga sudah ada TV-nya dan rak-rak counter untuk simpan barang sehingga ART kalian yang tinggal di sini pasti betah banget. Di kiri aku ini kamar ART-nya dan sebagai informasi tambahan, saat ini ART yang tinggal di rumah ini ada 3 orang. So, aku nggak berani buka karena pastinya ada barang-barang pribadi mereka. Tapi kamar ini cukup sampai dengan 3 orang. Jadi kalian nggak usah khawatir misalkan kalian punya suster, ART, atau yang lain butuh orang yang lebih banyak. Di sebelah kanan aku ini ada tangga ke bawah, dia itu menuju ke garasi. Jadi kalau kita tadi lihat di awal ada tangga bisa naik ke atas, munculnya itu ke sini. Jadi kalau kalian naik, kalian tinggal masuk lewat pintu ini yang keluar di living room yang sudah kita lihat tadi di awal. So, semuanya itu udah diperhatikan, dipikirin supaya akses-aksesnya itu praktis. Kalau kalian perhatiin, area servis ini pun terlihat lebih terang karena dia udah punya pencahayaan dari skylight, udah dipasang kanopi. Kalau aku matiin semua lampunya pun, area ini tetap kelihatan terang guys. Jadi hemat lampu, hemat listrik banget ya. Kalau di bagian belakang, ini sudah ada 2 kamar tidur ART. Sorry, tadi aku salah. Berarti yang di depan itu adalah kamar mandi. Ini 2 kamar tidur ART. Dua-duanya udah pakai kasur yang bisa ditarik. Jadi kalau kalian total-total bisa muat up to 4 orang. Misalkan kalian punya 2 suster, 2 ART, ini masih cukup. Di belakang aku ini bukaan jendela. Sekali lagi supaya tiap area bisa punya pencahayaan yang natural. Ini adalah bukaan kaca yang tadi sempat aku sebut pas di teras depan rumah. Jadi kalian bisa ngelihat ke arah dalam sini. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung naik ke lantai 2-nya supaya kita bisa lihat master bedroom yang super wow. Nah guys, ini bagian tangganya pun dibuat lebar sekali, jadi kalian nggak perlu sempit-sempitan, bahkan sampai tembok-temboknya ini udah full sama interior, udah nggak ada yang polosan. Ini ada kaca, jadi kalau bagian atas itu kan kamar, habis kalian siap-siap, kalian mau pergi, kalian bisa turun, ngaca dulu tuh. Nah ini bagian lantai paling atas, totalnya ada 4 kamar tidur di atas sini. Aku akan jelasin satu persatu dari bagian kiri, yaitu bagian paling ujung. Sekarang kita ke bagian belakang. Nah sekarang kita menuju ke kamar tidur anak paling pertama. Kita mulai dari yang paling ujung. Ini adalah kamarnya. Kalau kalian ingat aku tadi sebut setiap kamar itu modelnya ensuite. Jadi sudah punya kamar mandi dalam. Dan kamar mandinya ini pun ukurannya juga cukup luas supaya anak kalian, baik yang masih kecil, bisa pakai sampai nanti dia udah tumbuh remaja, udah gede. Ini semuanya masih bisa dipakai karena space-nya itu masih cukup. Di sini area showernya sudah ada bukaan jendela menuju ke lorong yang tadi kita lewatin supaya dia ada sirkulasi udara, nggak lembab. Sudah terpasang double shower dan sudah ada partisi kacanya bentuknya yang full sehingga sama kalian nggak perlu takut kotor sama air yang nyiprat-nyiprat. Itu ada sinknya, top table-nya juga besar, cocok nih kalau kalian punya anak cewek, apalagi yang mau skincarean dan makeup. Nah ini adalah area ruang tidurnya. Jadi di sebelah kanan ini lemari geser, udah pakai full mirror sehingga kalian bisa sambil ngaca. Lalu di bagian tengah ini adalah kasurnya, kalian bisa taruh ukuran 150-180. Di kanan kiri sudah dipasang nakas yang menempel juga dengan colokannya. Lalu bagian belakang pun ini sudah ada LED light-nya.
Jadi kalau malam-malam mau tidur bisa jadi lampu tidur dan ambience-nya itu enak sekali. Bagian depan ini sudah terpasang TV dan juga counter-counternya. Kebetulan di sini lagi ada piano, so kalau anak kalian suka main piano, kalian tetap bisa taruh di sini. Tapi nanti pianonya kemungkinan besar akan dibawa sama si owner ya, jadi nggak dikasih. Oke, jadi di bagian belakang sini, ini ada pintu sliding door juga menuju ke balkon. Jadi dari balkonnya ini kalian bisa nikmatin pemandangan kolam renang dan juga taman yang ada di bawah ini. Dan kalau kalian perhatiin, balkonnya ini memanjang sampai belakang karena dia ini menyambungkan tiap-tiap kamar. Jadi sampai ke master bedroom. So, kalian akan tetap terkoneksi nih satu keluarga dari balkon ini. Apalagi kalau duduk-duduk pagi-pagi, sore-sore bisa sambil ngobrol dan udaranya benar-benar enak banget karena bagian belakang kalian ngeplongnya itu sangat luas. Oke, kita lanjut lagi ke bagian dalam. Oke guys, jadi di paling ujung belakang ini juga ada bukaan jendela karena sisi samping rumah ini semi detached dengan rumah tetangga sehingga bisa ada bukaan sirkulasi dan juga cahaya. Di sebelah kiri aku ini adalah area jemuran. Jadi kalau kita lihat ukurannya cukup lebar, atasnya langsung ngeplong aja. Kenapa ditaruh jemuran di sini? Supaya kalian, ibu-ibu, kalau misalkan mau ngurus jemuran, itu nggak perlu turun ke bawah lagi. Jadi ada akses yang direct. Di belakang aku ini adalah pintu dengan tangga ke bawah dan juga ke atas. Kalau ke bawah kita ketemu dengan service area dan juga kamar ART yang tadi sudah kita lihat. Kalau ke atas kita ketemu dengan area rooftop. Sebenarnya bukan rooftop karena dia masih ngeplong aja, cuma karena memang awalnya si owner ini mau buat rooftop, jadi sudah didak. Nah, nanti saat kalian beli rumah ini, kalian mau tingkatin lagi jadi lantai 4 atau jadi tambahan rooftop, strukturnya sudah kuat. Oke, ini adalah kamar anak yang kedua. Ini adalah kamar anak yang kedua, layoutnya sama persis dengan kamar yang barusan kita lihat, tapi dia mirroring. Jadi kalau kita lihat ke sini, ini ada kamar mandinya, sama persis ya, benar-benar sama, ukurannya juga sama luasnya. Ini area closet, shower, di situ sinknya dan juga bukaan jendela menuju lorong yang sudah kita lihat barusan. Nah, di depan ini adalah area kasurnya. Interiornya benar-benar sama persis, jadi aku cuma bisa bilang dia ini mirroring kiri ke kanan, kanan ke kiri. Dan di belakang ini sama bukaan kaca, bukaan jendela menuju ke balkon yang sudah tadi kita lihat menyambung dari kamar sebelah. Jadi nggak usah lama-lama, daripada kalian keburu bosen, aku langsung kasih tunjuk master bedroomnya. Oke guys, jadi kalian bisa lihat ya, di belakang aku ini bentuknya seperti satu lorong. Di bagian kiri bukaan jendelanya juga banyak. Nah, tadi aku bilang kita mau langsung lihat master bedroom, padahal kita baru lihat 2 kamar tidur. Karena yang satunya ini lagi dikunci karena ada barang-barang pribadi owner, aku juga nggak berani masuk. Jadi yang bisa aku bilang, kamarnya ini ukurannya besar, sudah punya kamar mandi dalam. Kalau kalian penasaran banget, mendingan kalian langsung survei sama aku, ya nggak? Nah, sekarang kita lanjut ke master bedroomnya. Sebelum itu di bagian kanan ini ada satu ruangan kecil. Jadi karena pemiliknya ini suka massage, suka skincare, ke dokter klinik, dokter kecantikan. Di sini dia buat satu ruangan tersendiri khusus untuk panggil dokter datang, nge-spa, nge-massage. Jadi dia nggak perlu repot-repot keluar rumah lagi. Ini udah ada kursinya, nanti pastinya diangkat. Tapi kalau kalian mau jadiin sebagai ruangan kayak gini, pastinya enak banget. Di situ juga udah ada bukaan jendela, so nggak usah takut gelap. Dan di sini adalah master bedroomnya. Ayo kita pelan-pelan ya masuknya karena ini benar-benar besar banget dan areanya ini harus kalian nikmatin satu persatu. Di kanan aku ini ada pintu menuju kamar mandi, tapi kamar mandinya akan aku kasih tunjuk terakhir. Jadi ini area meja rias. Setelah kalian mandi bisa langsung skincarean di sana. Di sini adalah area lemarinya benar-benar full dari ujung kiri sampai ke kanan. Ini kalau aku hitung mungkin bisa up to 10 sampai 12 pintu karena tiap pintunya itu aja yang ukuran besar guys. Jadi storage-nya pasti cukup untuk banyak sekali barang.
Nah, di sini ini meja rias yang untuk make up. Karena kalau yang di depan untuk skincare habis mandi, di sini untuk make upan. Lebih luas, counternya juga lebih banyak, jadi muat untuk berbagai macam make up kalian, khususnya yang cewek. Ini adalah area tempat tidurnya. Jadi di sebelah kiri ini ada sofa kecil, coffee table buat kalian duduk-duduk. Di sebelah kirinya lagi ini balkon yang udah kita sebut-sebut ya dari tadi. Jadi kalian bisa nikmatin pemandangan kolam renang dan juga taman nih. Tiap pagi, tiap sore kalian bisa bangun, buka jendela, langsung ada pemandangan yang secantik ini. Lihat pemandangan dari sini bener-bener cantik banget ya. Apalagi kalau di bawah kalian lagi buat acara, kalian bisa sambil pantau dari sini. Dan ini aku mau tunjukin nih satu area. Jadi ini kan kacanya kalau kalian lihat dia itu yang modelnya seamless sama kayak yang di bawah. Jadi nggak ada kusen-kusen kayak kaca kamar yang barusan kita lewatin. So bener-bener pemandangannya itu ke void lantai 1. Ini mewah banget. Kalian bisa langsung lihat lampu gantungnya, high ceilingnya yang selebar ini. Jadi pemandangannya itu nggak cuma dari nature di taman belakang yang udah cantik, tapi juga dari dalam rumah, indoornya juga nggak kalah cantik. So dimanapun kalian berada, aku yakin sih bakal nyaman banget sih tinggal di rumah ini. Untuk area kasurnya ada di tengah, kalian bisa pakai kasur yang modelannya ukuran sebesar apapun, mau yang 2 meter, 2,2 meter, masih cukup karena ini sangat leluasa. Nakas di kanan kiri dan di bagian depan ini area TV-nya. Kalian yang suka nonton pun bisa taruh TV yang ukuran 100 inch di sini masih cukup. Ini counternya sudah menempel, jadi kalian sudah dapetin. Di sebelah kiri juga sudah ada meja kerja yang tone-nya ini dicocokkan sehingga cantik banget ya, kayak satu set gitu loh. Di sebelah kirinya ini ada jendela bukaan mengarah ke arah depan rumah. So kalian bisa punya sirkulasi udara dari depan dan juga belakang. Oke, ini ada satu pintu lagi. Pintu kemana ya? Jadi kalau kita lihat, ini adalah kamar mandinya. Kalian bingung kan pasti, emang ada 2 kamar mandi atau gimana? Jadi ini kamar mandi punya 2 pintu connecting. Jadi kalian kalau malam-malam ngantuk, mau kebelet, mau ke toilet, kalian bisa langsung masuk ke pintu sini. Tapi kalau kalian habis mandi atau gimana, gak mau jauh-jauh dari lemari, kalian bisa langsung keluar dari pintu yang sebelah sini. Karena langsung ketemu dengan si meja rias dan juga wardrobe. So dia udah buat aksesnya sehingga bisa memutar dan juga lebih efisien. Oke, jadi untuk area kamar mandi di bagian kiri, ini sudah ada bathtub modelnya standing alone. Lantai dan juga tembok semuanya menggunakan marmer sehingga kelihatan benar-benar mewah kayak kamar mandi di hotel. Ininya udah pakai yang double sink, kacanya juga sudah 2, counternya juga sudah yang besar-besar. Di sini area closet dan area showernya ada di sebelah kiri aku. Udah dipisahin dengan pintu kaca dan juga partisinya sudah pakai double head shower. Dan yang mau aku kasih tunjuk ke kalian, ini ada kaca yang keren banget yang sudah sering kita lihat di sosial media tapi jarang atau bahkan ini aku baru pertama kali ketemuin realnya. Kalau kalian mau terang, lagi nggak mandi, mungkin pengen nikmatin pemandangan, kalian bisa di-clearin. Tapi kalau kalian lagi mandi, tinggal ditekan lagi aja, dia udah langsung ngeblur. So, kalian bisa atur privasinya, mau yang private atau mau yang terang. Gimana guys, setelah kalian lihat semuanya, bagus nggak? Kalau aku bilang bagus, pasti rumahnya bagus. Rumah ini dijual di harga 29,5 miliar, masih bisa nego, posisinya pusat BSD, kemana-mana deket. Rumah kayak gini kalau misalkan ada, sekalinya ada, pasti langsung direbut orang. Jadi buat kalian yang mau survei, kalian harus langsung hubungi nomor aku di sini. Kalau kalian suka nonton video properti lainnya, seperti ruko, rumah, kafling, kalian bisa follow IG aku dan juga TikTok aku. Jangan lupa subscribe, itu